seolah-olah sudah sepaket. Ya. Kalau kita punya keyakinan itu harus disembari menyalahkan juga orang lain. Gitu. Jadi yang kita yakini benar, berarti yang lain salah gitu ya? Betul, seperti itu seolah-olah. Gitu. Ya. Kalau saya sendiri sih menyoroti ya, kalau ditanya apakah ada topik tertentu, apakah ada ranah tertentu, itu sangat betul ada ranahnya. Kalau dalam urusan ta'aqudiyah, kita memang harus saklek yakin tadi bahwa yang benar itu ya memang agama yang kita yakini gitu. Dan secara dilalah pun kan kurang jelas kemana gitu nya. Inna dina indallahil Islam gitu. Tapi dalam urusan ta'abudiyah nih, ini nanti bisa agak melebar juga sebetulnya ya ke arah jika amal ibadah yang kita laksanakan berdasarkan dalil qat'i. Nih, kalau dalil qat'i kita udah nggak usah pilih-pilih lagi. Kita amalkan sebagaimana mantuk yang tekstual. Yang tertulis seperti itu. Misalkan kemudian lahir mafhum, pemahaman yang lahir diambil daripada tekstual, yang mantuk tadi namanya kan dalam usul fikih itu ada mantuk, ada mafhum begitu ya. Mantuk tekstualnya, mafhum kontekstual. Tekstual itu tetap lebih valid dibanding yang mafhum. Makanya kalaupun didapati perbedaan, tapi kita bersandar kepada yang mantuk, sudah yakini bahwa amal kita benar. Pertanyaannya, boleh tidak sampai ke menyalahkan pihak yang lain? Nah, ini khawatir menyeberangi ruh Islam yang Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan hingga kita bisa bertemu kembali di acara Ngopi Bari Tabayun 2.0. Yang seperti biasa kita ditemani oleh Kang Ustadz Jad. Kang Ustadz sehat? Kang Ustadz? insyaallah bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah berkah. Berkah ya. Amin insyaallah. Dan juga Kang Iqmal, Kang Ustadz Iqmal sehat? Alhamdulillah, berkhair. Insyaallah. Insyaallah. Aman, mata aman. Diaman-amankan. Diamankan saja. Ya mungkin seperti biasa insya Allah kita akan membahas terkait fenomena yang sedang terjadi ya di zaman sekarang ini. Nah mungkin untuk kita langsung saja ya. Untuk tema kali ini, episode kali ini saya akan sedikit mengangkat tentang bab toleransi mungkin ya. Bab toleransi. Jadi gini Kang, fenomenanya itu ya. Kalau saya kadang-kadang di kita ini lebih sibuk tentang perbedaan antara internal antara saudara kita. Agama ya. Agama, utamanya agama gitu ya. Iya. Jadi sesama agama, sesama muslim, kita bisa lebih bisa lebih keras dibanding dengan yang berbeda. Jadi memang kan, dan itu sangat terlihat ya, bahkan kalau disebut mah beda jam sholatnya bisa berantem gitu. Bisa benar-benar perdebatannya itu sangat-sangat kuat gitu ya. Sedangkan yang berbeda agama dengan berbeda agama ya biasa-biasa aja gitu ya. Berbeda hari raya kita kan beda hari aja, beda sehari gitu ya. Itu bisa sangat rame gitu ya. Tapi yang berbeda hari rayanya kakak dijagian. Ya mungkin itu Kang. Jadi memang ada fenomena yang sebetulnya ini itu memang harus kita perbaiki Kang. Perbaikinya dari kita ya sebagai muslim gitu ya. Nah mungkin apa sih Kang kalau misalkan yang kalau disebut ya yang menyebabkan hal itu terjadi Kang? Karena memang hal ini seharusnya sih kalau saya secara pribadi harusnya ini tidak terjadi. Kalaupun memang harus ada perdebatan, itu perdebatan yang sehat. Betul. Positif. Gitu.
Nah mungkin Kang Jad, mangga. Enggak, siap. Terima kasih pada waktunya Kang Fadil, begitu pula Kang Sadikmal ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini barangkali di antara topik yang kita angkat gitu ya, sebagian judul besarnya mungkin namanya tasamuh teh ya, Ya. alias toleransi khususnya dalam beragama. Mm-mm. Jadi fenomena yang sedang banyak kita saksikan ini di mana orang-orang Islam cenderung lebih keras terhadap saudaranya se-Islam juga ya, saudaranya yang beragama Muslim, tapi mereka cenderung baik-baik saja itu, bahkan cenderung memperlihatkan rasa kasih sayang kepada non-Muslim, katakan saya seperti itu. Ini tuh fenomena yang kalau kita kembalikan dalam Al-Quran malah berkebalikan sebetulnya. Apabila kita lihat dalam Quran surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, alias para sahabat begitu ya. Mereka itu cenderung keras kepada orang-orang kufur gitu. Mereka keras kepada orang-orang yang non-Islam dan kepada orang-orang Islam ruhama gitu. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Nah, fenomena yang terjadi di zaman kita justru berkebalikan dengan apa yang Allah ikhbarkan dalam Al-Quran gitu. Ketika dulu para sahabat termasuk Rasulullah SAW juga begitu ya, ketika mendapati orang-orang yang mereka berbeda secara amalan, selalu memang ada perdiskusian. Umpamanya mendapati perbedaan kaifiat salat tahajud. Mungkin kita pernah dengar riwayat itu ya, karena riwayat kan dan sahih juga. Ketika Umar bin Al-Khattab cara melaksanakannya, beliau yang witir dulu kemudian bangun tidur melaksanakan yang genapnya, dan Abu Bakar melaksanakan yang genap dulu, tidur, bangun tidur baru melaksanakan yang witir. Memang kan di sana tuh ada perdebatan, tapi sehat gitu debatnya, dan dua-duanya karena saat itu pentashih yang valid yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada ya, Rasulullah SAW. Makanya ditanyakan dan oleh Rasulullah SAW diberi jawaban yang menenangkan kepada dua-duanya. Jadi yang ini benar, sudah sesuai sunnah, yang ini pun sesuai sunnah, tapi kade sana gitu khawatir. Kenapa kan kalau tertinggal witirnya, itu justru yang penting, itu inti dalam qiyamul lail itu kan witirnya gitu ya. Jadi yang kita soroti pada topik ini adalah sehat perdebatannya. Memang sedari dulu ada. Tapi dengan fenomena yang sekarang kita saksikan, barangkali di sini ada ketimpangan gitu ya, ada kesenjangan yang seharusnya secara pertimbangan ideal kita itu ruhamanya bainahum, sesama mereka, sesama muslim, asyiddanya baru alal kufar. Nah, di antara yang kami lihat ketika dipertanyakan mengapa gitu ya, berarti kita berbicara tentang faktor. Kalau kita lihat dari salah satu sudut pandang fan ilmu seperti psikologi ya, seluruh manusia itu punya sesuatu yang disebut dengan sense of belonging, rasa memiliki. Ini tuh sebetulnya ke siapa saja. Tapi ada faktor pendukung kenapa dari dasar sense of belonging ini kepada nonis jadi baik-baik saja, padahal tahu perbedaan nih. Kepada orang Islam malah jadi tidak baik-baik saja, malah cenderung keras gitu. Nah, bedanya jika kepada orang-orang yang di luar agama Islam, karena tahu secara akidah pun kita sudah beda cabang gitu. Hari imam misalkan cabang pamengpeuk gitu, cabang yang lain gitu. Kalau cabor misalkan cabang olahraga, yang ini sepak bola, mungkin yang lainnya adalah catur. Hari kata polimanya bisa bola gitu. Kan beda nih gitu, beda cabang. Karena tahu dari dasar sudah berbeda, kalau kita menyoroti, kita akidahnya Islamiyah. Nonis akidahnya non-Islamiyah, karena bisa jadi agamanya mau samawi, mau agama duniawi gitu ya. Karena tahu jelas perbedaannya, makanya dalam urusan akidah, masing-masing saja. Tidak ada yang harus diperdebatkan. Hidup malah dalam keharmonisan dan lain sebagainya. Tapi antara orang Islam menyikapi perbedaannya yang non-uqdiyah nih, bukan bersifat akidah, sehingga menyebabkan khususnya satu dalam tatanan ta'abudiyah. Jika berbicara tentang perbedaan cara beribadah, di sini orang masif lah perdebatannya, bahkan cenderung keras juga. Dua dalam urusan ta'amuliyah, ketika perdebatannya berbicara tentang cara pandang hidup,
prinsip yang notabene tidak saklek urusan ta'budiyah gitu ya ibadah. Kadang-kadang di sini pula perbedaannya kental gitu. Nah, kita barangkali yang perlu kita luruskan, kenapa kemudian ketika kita berdiskusi, berdebat dengan hal-hal yang notabene berkaitan dengan ibadah sesama muslim, kenapa harus sampai ke titik di mana kita menyalahkan pihak lain? Betul. Tidak dipungkiri pada diri manusia selalu ada rasa ketakutan dan keingintahuan. Takut bahwa apa yang diyakini sampai saat ini keliru. Misalkan dalam urusan ibadah, cara ibadah kita khawatir bahwa yang benar itu adalah cara orang lain yang berbeda dengan kita. Itu satu kekhawatiran. Yang kedua, banyak manusia yang selalu ingin memaksakan pengetahuannya kepada yang lain. Termasuk bukan pengetahuan saja, mungkin cara yang diyakininya. Pendapat. Saya berpendapat A, cara ibadah saya A, misalkan dari dinas sholat gitu ya. Nah, kadang ada yang sampai ke titik orang lain itu harus A juga cara sholatnya. Sedangkan kan perbedaan dalam urusan ta'abudiyah akan berdasar kepada dalil nakli, alias dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Paling banter ijma sahabat. Nah, kadang-kadang sampai ke titik itu. Jadi menurut hemat kami, kalau faktornya mengapa gitu ya, pertanyaannya mengapa, berarti kita berbicara tentang asbabul kucunghul lah gitu, sebab-sebab kedatangan, kenapa sampai terjadi fenomenologis yang seperti ini. Ini barangkali yang bisa kami soroti begitu ya. Selain itu pun ada dampak berkelanjutan barangkali dari kekhawatiran tadi akan muncul suudzon. Ini yang kadangkala orang kurang saring begitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang zonnunnya manusia, satu, asumsi bahwa kita benar, kadang otomatis, kadang ya, jadi tidak selamanya seperti itu, otomatis menyalahkan pihak yang pendapatnya berbeda itu keliru. Padahal kenapa ada acara ngobat 2.0? Kan tabayun. Betul. Nah, kadang-kadang di kita kurang tabayun dulu, terlalu cepat justifikasi hingga blaming, menyalahkan bahwa pihak lain itu tidak berdalil, tidak ada dalilnya, mengikuti hanya semata-mata kultur dari orang tuanya dulu. Kan tabayun insya Allah bakal lebih enak gitu ya, lebih betul. Itu mungkin sebagai pengantar apa dia? Ya mungkin memang kadang-kadang ini Kang, kadang-kadang kan apa ya, kita dengan ada sisi ego gitu ya. Ada sisi ego yang kalau disebut kita sama-sama muslim gitu ya. Kita ada ego merasa bahwa kita paling muslim. Betul. Disebut gitu kan. Dan kebanyakan memang yang sama tuh seperti itu. Bahkan di segi apa, di turunan dari agama Islamnya pun ada beberapa kan. Dan kalau di sini merasa paling benar, ini merasa paling benar. Di cabang ke bawah juga gitu. Ini merasa paling ini. Dan memang mungkin itu psikologis manusia mungkin ya, egosentris. Egosentris. Itu selalu ada pada diri manusia. Hanya harus diarahkan dulu barangkali itu ya, agar tidak mudah dengan berorganisasi, dengan berkubu, menghadirkan egosentris yang tidak dikontrol. Ini khawatirnya sampai ke titik yang tadi. Ada sebaliknya itu, selain egosentris, egosimetris. Egosimetris jelek, berarti egosentris atau simetris. Ada kekurangan di situ. Betul juga. Tidak terlalu salah. Tidak terlalu memalukan. Mungkin Kang Iqbal ada. Kalau dari saya mungkin secara fun sosiologi gitu ya. Karena semakin termasuk dari pola tatanan kependudukan pun itu sudah sangat berpengaruh. Jangankan untuk istilahnya kepada yang non muslim baik, sekarang ke sesama muslim malah jadi tambah tegang gitu kan. Maka diantaranya dalam ilmu sosiologi itu lokasi kependudukan pun kepadatan gitu ya, di gang-gang yang sudah kalau kita kan seringkali membuat analogi, kalau misalkan ada salah satu rumah kebakaran, nauzubillah gitu ya, itu kan paling cepat dirasa pengaruhnya, efeknya oleh tetangga-tetangga yang lain gitu, sesama muslim yang lain. Oleh karena itu jangan aneh karena faktor bertabrakannya justru bukan dengan non muslim, malah dengan sesama muslim itu karena ya mereka memang dekat, senantiasa terus berinteraksi. Sendok mah pasti pakai truk yang garpu gitu ya. Segitu aja. Itu kita anu boga garpu.
dari waktu pakai senok jeung tegarpu. Iku iya. Iya gitu. Jadi intinya secara sosiologi pun bisa dikatakan bukan mencoba untuk mengeneralisir gitu ya. Betul. Kemudian menormalisasikan bukan, tapi memang inilah seperti sebuah sunnatullah. Semakin banyak manusia, semakin bertambah manusia juga semakin bertambah kapasitas ilmunya. Maka akan semakin berpotensi juga untuk saling bertabrakan. Betul. Begitu secara sosiologi. Begitu pula secara psikologi gitu ya. Saya sampai ingat di rumah tuh ada sebuah buku namanya Psikologi Abnormal. Yaitu tadi salah satunya yang dibahas itu egosentris. Betul. Bukan simetris. Dan egosimetris. Egosentris. Jadi sorangan. betul. Dan menurut cocokologi itu ya, Cocokologi. menurut cocok-cocokan, ternyata berdasarkan teori buku itu, disiplin ilmu itu, memang ada egosentris pada setiap manusia. Kemudian dikaitkanlah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul. Jadi dimanapun, bila ada orang-orang, khususnya orang-orang yang beriman, tidak didasari oleh hikmah kebijaksanaan, Dalam apapun Al-Quran apapun itu akan mudah terbentur dan keduanya pun akan saling lebih ngeras gitu. Sekarang keras, besok bahkan bisa lebih tambah keras. Betul. Karena apa? Nah, berbicara faktor tadi kan, kalau tadi sudah disampaikan salah satu faktornya kesajian. Kalau menurut saya berdasarkan itu bahwa faktor kurangnya bijaksana, kedewasaan dalam bersikap dan berpikir. Betul. Jadi kalau saya ikut menyoroti apa yang disampaikan oleh Ustaz Ikmal tadi gitu ya, dari aspek sosiolog, ada kekentalan dalam intensitas interaksi gitu ya. Jadi kalau orang semakin sering berinteraksi, biasanya sense of belongingnya makin besar gitu, makin kuat gitu. Ya, misalkan nih secara seumpama gitu ya, qadarullah ada seorang muslim yang tetangganya dengan nonis. Sering berinteraksi gitu ya, karena mungkin ke pasar barang gitu, apa barang gitu, ketemu sering. Nah, ketika interaksi ini terus terbangun dalam keadaan yang sehat, dengan ini akan makin baik-baik saja begitu ya. Tapi karena dengan yang lain interaksinya jarang, nah kadang-kadang justru kesehatannya kurang, bahkan belum tentu dijamin sehatnya. Itu barangkali makanya kalau tadi aspek psikologi ini kena juga gitu ya, aspek sosiologi pun ternyata tadi diantaranya faktor intensitas. Ketika orang makin sering terus berinteraksi gitu, ini barangkali lah diantaranya. Jadi makin sering bertemu gitu ya, intensitasnya lebih intens gitu ya. Betul. Itu mungkin kemungkinan untuk bersinggungannya lebih tinggi gitu ya. Jadi kadang kan memang ya itu tadi apa, hikmah kebijaksanaan bukan dalam perwakilan, bukan hikmah kebijaksanaan pemanfaatan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dari sana kan sumbernya ya. Tatbik itu kan bahasa tatbikul hikmah. Betul, penerapan ya. Tapi gini Kang, mungkin ya kalau kita sebut bahwa ya kita ngebantu atau dekat dengan agama lain itu toleransi gitu ya. Betul. Nah, tapi kan mungkin toleransinya seperti apa sih gitu. Betul. Dan memang mungkin ada beberapa yang memang belum begitu paham terkait toleransi di Islam seperti apa. Karena memang gini Kang, ada toleransi yang memang kebablasan ya, dan itu jadinya mungkin berlebihan itu tidak baik. Nah mungkin kan kalau misalkan kita kembali nih, karena dasar dari semua itu adalah toleransi ya. Betul. Nah kalau toleransi dalam Islam itu seperti apa nih Kang? Apakah memang kita, ya bagusnya sih kita kan baik dengan sesama, baik dengan orang lain juga yang dengan tidak toleransi seagama itu dengan cara Islam. Betul. Seperti apa gitu. Nah mungkin gimana Kang? Ya, kalau menyoroti konsep toleransi atau tasamuh ya dalam agama ini panjang perdebatan gitu. Bahkan kalau kita tasamuh sesama antar agama nih, umat beragama Islam dengan Islam gitu maksudnya ya. Itu tuh dimaknai sebagai konsep at-tajawuz wal afu. Jadi mudah kalau di kita nge-skip lah. Ada amal orang yang salah kepada kita, oh nggak apa-apa itu nggak sengaja gitu. Tajawuz gitu. Termasuk kalau afu konsepnya sama. Kita memaafkan.
Udah nggak apa-apa gitu. Tapi dalam hati kita itu sudah tasamuh gitu kan. Nah, tasamuh itu sebetulnya kalau dalam agama Islam. Tapi kalau lintas agama nih Al-Fikrul Ghorbi, nanti ada salah satu kitab yang mengkritisi tentang pemikiran-pemikiran kontemporer orientalis diantaranya. Nah, secara umum pemikiran ini membedah yang disebut tasamuh antar umat beragama muslim dengan nonis begitu ya, dengan agama lain apapun itu diantaranya adanya bukan lebih kepada tajawuz dan afun ya, tapi kita hidup berdampingan dalam keadaan yang sehat. Di sana tuh diberi batasan-batasan. Satu, jika dalam tasamuh diartikan dalam konteks akidah, kita tidak boleh sampai ke sana. Kenapa? Kan kita pun dalam ayat ada ya, lakum dinukum waliyadin. Itu tuh ayat yang membatasi akidah kita harus tegas. Kalau agama kalian ya agama kalian seperti itu silahkan. Kalau agama kita ya seperti inilah. Dan inilah kenapa kita dianjurkan untuk memperlihatkan syiar agama Islam, syariat Islam begitu ya. Nah, dalam urusan ta'abudiyah kita pun harus selektif juga. Jadi dalam ranah ini sudah mulai abu-abu. Artinya ada yang harus kita hindari, di mana orang-orang yang melaksanakan ritual tertentu dalam agama mereka dasarnya ada pelaksanaan ibadat mungkin gitunya. Kalau mereka ada ritual keagamaannya, kita sendiri kan tatanan ibadah sudah ada. Dalam urusan ibadah mahdiyah apalagi sholat begitu-gitu, amal-amal yang jelas langsung seperti hablum minallah begitu ya. Ini tuh kita harus apik. Nah, yang diperbolehkan itu hanya dalam ranah ta'amuliyah saja. Furu'iyah gitu ya. Furu'iyah mungkinnya urusan-urusan keseharian, cara kita berinteraksi dengan nonis, yang urusan ini. Tapi jika menyangkut akidah kita sudah tidak boleh. Insya Allah kita terjauh dari paham sinkretisme atau paham yang membenarkan bahwa seluruh akidah itu sama gitu. Bagi kita harus kita yakini bahwa akidah kita lah yang benar gitu dalam tatanan akidah. Dalam tatanan ta'abudiyah atau tatanan ibadah, kita meyakini bahwa cara beribadah kita sudah sesuai dengan apa yang kita yakini, kita imani begitu ya. Betul. Rukun imannya, rukun Islamnya. Tapi dalam hal-hal tatanan tersier mungkin nih urusan-urusan tahsiniyat atau urusan-urusan yang kaitannya dengan cara kita berinteraksi dalam urusan muamalah, inilah barangkali yang diperbolehkan dalam konsep tasamuh. Sehingga kalau nanti selamat melaksanakan di kita kan mengucapkan ritual agama lain saja dalam perdebatan di kita. Betul. Paling tidak sebagian meyakini bahwa mengiyahkan, memberikan tahniah atau ucapan selamat kepada agama lain, khawatir di sana terkandung ada pembenaran akidah. Betul. Khawatir kita pun sedang mentashih ritual keagamaan mereka atau cara ibadah lah ya kalau di kita. Nah, makanya hanya dalam tatanan muamalah saja. Misalkan orang berobat, ternyata dokter nate nonis. Urusan itu silahkan gitu. Karena dalam urusan keduniaan, orang berniaga ternyata si pembelinya itu nonis gitu. Barangkali tidak perlu sampai ditanya KTP mana gitu. Muslim lain, Islam lain, saya mah tidak mau bisa tahun. Kita batasi ini makanya. Jadi pembatas koridor yang menunjukkan tasamuh boleh dan tidak itu dalam 3 dimensi paling tidak. Ta'akudiyah tidak bisa, ta'abudiyah tidak bisa, ta'amuliyah paling ini yang bisa. Walaupun terkait tasamuh dan toleransi ini sekali lagi debatable begitu. Tapi setidaknya sampai detik ini barangkali itu yang kami pegang gitu. Itu mungkin. Tapi kan kalau secara umumnya seperti itu ya kan. Jadi kalau yang saya pahami gitu ya kan, secara singkat lah bahwa toleransi dalam agama Islam itu tidak mengganggu dan tepipiluun. Gitu ya. Ya, dalam bahasa yang ringkas ya. Ya, ringkasnya seperti itulah gitu ya. Ini memang ya udah mereka kalau ramahnya akidah ya tadi ya, akidah kita tidak ikut campur, tidak mengganggu pula gitu. Tapi kalau muamalah ya, kita tetap berinteraksi. Betul. Kalaupun misalkan berniaga apa-apa ya, mangga-mangga aja gitu. Betul. Mungkin Kang Iqmal ada teman? Ustaz masih ingat di pembahasan kitab ushul fikih Imam Abu Zahroh, ada seorang orientalis tuh. Ya, Goldie Roger namanya. Goldie Roger. Iya, betul. Jadi di sana ada oleh penulis kitab itu ada kata-kata ad-dinu as-samhah.
Jadi agama Islam itu justru agama yang paling toleransi. Nah, orang pasti akan berbeda pendapat begitu ya. Betul. Tadi Ustaz mengatakan debatable. Tetapi Imam Abu Zahra ini mencoba untuk meringkas agar kita ini tidak menyentuh ranah debatable. Yaitu pada tadi kesimpulan ringkas tadi kan, yaitu bahwa seperti ungkapan NKRI harga mati. Seperti itulah. Bahwa urusan akidah tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi urusan furu'iyah, cabang-cabang gitu ya, asal bukan pembahasan mengenai al-aslu, yaitu tentang keimanan, akidah, ya kita boleh. Justru di sana kemudian Imam Abu Zahra pun menyantumkan ayat hadis-hadis yang memang yang tadi bahwa Rasulullah baik, sangat baik gitu ya terhadap sesama dan baik pula kepada selain yang beda agama kan gitu. Seperti itu. Jadi saya mencoba untuk membenahi dalam pikiran saya agar gimana sih ini mengenai toleransi ini tidak debatable dalam pikiran saya. Betul. Mungkin ini bisa menjadi usulan gitu loh. Bahwa topik khususnya. Betul. Satu, yakinkan bahwa lakum dinukum waliyadin. Untuk tidak ya. Betul. Sejauh manapun orang berpendapat mengenai toleransi pasti akan berhenti di situ. Betul. Sejago apapun gaya bicara seseorang, filsafat apalah gitu ya, ilmu-ilmu logis gitu ya. Tetap dia akan berhenti pada ayat lakum dinukum waliyadin. Tapi pada praktiknya di lapangan banyak yang tergiring. Betul. Karena permainan kata itu. Makanya daripada kita melayani misalkan orang-orang yang berpendapat demikian, liberalisme gitu ya, pluralisme, lebih baik kita perkuat diri bahwa selama urusan akidah kita jangan mau ganggu gugat. Tetapi hubungan manusia harus terus berjalan. Betul. Gitu. Dan di lapangan ternyata kita lebih berpotensi bergesekan dengan sesama orang-orang Islam. Karena memang tadi kan interaksi ya sebetulnya di antara yang memfasilitasi begitu ya, atau faktor kenapa kemudian sense of belonging ini makin tumbuh juga. Kemudian yang kami soroti dalam urusan tasamuh itu barangkali di konteks kajian kita gitu ya, diskusi kita kali ini tuh memang tasamuhnya kedua arah nih. Satu tasamuh ke arah nonis, satu lagi tasamuh ke sama-sama orang Islam gitu. Tadi para ulama pun sudah menjelaskan tasamuh sesama muslim itu tajawuz wal afu. Ini tuh cukup jadi modal bagi kita untuk tidak menyalahkan. Kadang-kadang di kita mendapati perbedaan yang dalam urusan furu'iyah, dalam urusan ijtihadiyah, beda produk ijtihad otomatis disalahkan. Gitu sampai ke sana kadang-kadang. Dipusuhan ya. Pertama arahnya pertama sih pengalaman. Jadi memang itu kan seperti rahasia umum begitu ya. Kadang-kadang berbeda tiba-tiba nyata nih dampak keberlangsungannya selain dari renun yang lahir itu suun begitu ya, jadi suudon ya. Nanti yang lebih dikhawatirkan ada konsep asobia alias ta'assub deh, fanatisme. Jadi ketika orang meyakini bahwa ini produk ijtihad saya yang paling benar. Saya ingat satu kaidah dalam usul fikih, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Satu produk ijtihad tidak bisa digugurkan dengan produk ijtihad lainnya. Nah itu seolah jadi dilalah, oke, kalau kita tanawu ya, kalau kita berbeda pendapat, tapi untuk ta'arud, untuk sampai kontradiktif, bertolak belakang, bahkan cenderung saling menjatuhkan, ini tuh malah bertentangan dengan ruh Islam loh. Betul. Satu di Al-Hujurat kan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim, notabene kan saudara. Maka bereskanlah urusan persaudaraan kita. Kemudian hadis la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru qati'ar rahim. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling menghasut sampai dampaknya memutus silaturahmi. Nah ini tuh kan ruh Islam tuh sudah seperti ini. Nah di fenomena, di realita yang terjadi, ada kabatur bager gitu, kepada orang lain malah cenderung baik-baik saja, interaksi dibangun sehat, tapi dengan notabene sesama internal agama Islam kok jadi kurang sehat, padahal irisan secara isyarat agama itu sudah seperti ini. Ini barangkali yang harus diluruskan. Kemudian yang tadi pemilahan tentang tasamuh di luar agama kan sudah kita poskan tadi ya. Nah, pemilahan tasamuh sesama beragama Islam, nah barangkali konsep ini perlu kita hadirkan. Jadi yang disebut ikhtilaf tanawu itu ada gitu ya.
perbedaan yang perbedaan ini menunjukkan nu ieu mah opsi A, nu ieu opsi B. Ya mangga karena tiap orang kan punya buah pikirnya Berarti masing-masing. tentang keberagaman gitu. Betul. Belum lagi nanti siapa panutan ulama yang dia pegang. Betul. Kadang-kadang produk ijtihadnya begitu sangat dihormati dan yang lain jadi kurang dihormati. Itu khawatir sampai ke sana. Nah, selain daripada itu pun belum lagi prinsip hidup dalam urusan ibadah. Jadi banyak lah barangkali kalau kita kaji secara faktor mungkin ya. Iya. Hanya setidaknya mudah-mudahan bisa jadi membantu begitu ya. Iya. Batasan bahwa kalau tasamuh dalam beragama Islam kita harus baik-baik saja, harus mudah memaafkan, tidak mudah memaksakan pendapat, mengiyahkan kalaupun ternyata dalam produk furu ataupun ijtihadiyah. Iya. Kemudian saya pun ingin menyoroti aspek yang tadi sebetulnya karena diangkat ayatnya ya. Iya. Asyidda'u 'alal kufar. Ruhamau bainahum. Keras kepada orang kufur, baik sayang kepada sesama muslim. Ini kita garis dulu ya. Alal kufar di sini kan dua kategori. Ada kufar harbi, ada kufar dhimmi. Kalau kufar harbi inilah yang dikerasi. Iya. Dikerasi. Pokoknya jadi keras kadinya Iya, gitu ya. Jadi memang kufar orang-orang nonis yang mereka memperlihatkan ingin menghancurkan agama kita, ingin menyebarkan agama mereka, menghancurkan pemeluk kaum muslimin. Yang seperti ini yang keras diperangi itu. Tapi kan kalau kufurnya dhimmi atau orang-orang yang sudah saya mah siap diatur oleh agama Islam, kan oleh agama dipersilahkan. Betul. Jadi memang ruhama ubainahum juga ruhama alal kufar dalam konteks kufar dhimmi. Tapi kalau kufarnya harbi ya memang mereka asyiddah. Itu barangkali. Ini ada tambahan kan? Boleh. Untuk menambah ayat barusan yang disampaikan oleh Sajjad dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi la yanhakumullahu anil ladzina gitu ya, lam yuqatilukum fid din. Betul ya. Jadi bahwa tadi asyidda'u 'alal kufar ruhama'a bainahum itu dijelaskan di surat Al-Mumtahanah. Jadi selama hai kamu Muhammad, kamu hidup, kamu menjadi nabi, kamu harus terus menyebar kebaikan. Selama orang-orang yang diajak olehmu ke dalam kebaikan itu lam yuqatilukum fid din. Betul. Tidak menentang gitu ya. Tapi tadi kan. Betul. Tapi limit. Oleh karena itu mana batasan gitu ya yang disebut asyidda'u 'alal kufar dan seterusnya ya ini. Betul. Di antaranya surat Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi Allah pun menyuruh untuk terus bergaul, menyebar kebaikan selama mereka pun tidak memerangi kita terhadap agama, prinsip akidah. Iya. Nah kan mungkin kan sebetulnya ini yang muncul tadi ya egosentris itu ya. Betul. Ego yang muncul. Tapi kan sebetulnya pada dasarnya ketika kita punya pendapat nih, punya pilihan ya, itu kan emang kita harus merasa benar kan. Iya. Apa yang kita pilih ini memang betul. Memang benar, iya. Memang betul itu. Nah mungkin Kang, apakah ada ranah di mana memang kita harus kuat untuk hal itu, kita kekeh untuk hal itu. Iya. Tapi mungkin tidak dengan cara menyalahkan orang Iya. Iya. Tapi kan kalau disebut mah pas praknya mah kadang-kadang kita teh ya udahlah, saya punya pendapat A, dia punya pendapat A, ya udah kita sama-sama punya pendapat. Iya. Pas praknya mah nggak bisa gitu kadang-kadang teh. Ya, tidak selegowo itu kadang-kadang. Itu seakan-akan di kita tuh seolah-olah sudah sepaket. Ya. Kalau kita punya keyakinan itu harus disembari menyalahkan juga orang lain. Gitu. Jadi yang kita yakini benar, berarti yang lain salah gitu ya? Betul, seperti itu seolah-olah. Gitu. Ya. Kalau saya sendiri sih menyoroti ya. Kalau ditanya apakah ada topik tertentu, apakah ada ranah tertentu, itu sangat betul ada ranahnya. Kalau dalam urusan ta'aqudiyah, kita memang harus saklek yakin tadi bahwa yang benar itu ya memang agama yang kita yakini gitu. Dan secara dilalah pun kan kurang jelas kumaha gitu nya. Inna dina indallahil Islam gitu. Tapi dalam urusan ta'abudiyah nih ini nanti bisa agak melebar juga sebetulnya ya ke arah jika amal ibadah yang kita laksanakan berdasarkan dalil qat'i. Nih kalau dalil qat'i kita udah nggak usah pilih-pilih lagi. Kita amalkan sebagaimana mantuk yang tekstual. Yang tertulis seperti itu.
Misalkan kemudian lahir mafhum, pemahaman yang lahir diambil daripada tekstual, yang mantuk tadi namanya kan dalam usul fikih itu ada mantuk, ada mafhum begitu ya. Mantuk tekstualnya, mafhum kontekstual. Tekstual itu tetap lebih valid dibanding yang mafhum. Makanya kalaupun didapati perbedaan, tapi kita bersandar kepada yang mantuk, sudah yakini bahwa amal kita benar. Pertanyaannya, boleh tidak sampai ke menyalahkan pihak yang lain? Nah, ini khawatir menyeberangi ruh Islam yang tadi. Itu ya. Jadi kalau tadi misalkan ya di kita kan seperti yang sudah seperti itu ya. Jadi kalau kita meyakini benar, maka otomatis meyakini yang lain salah. Nah, meyakini benar itu harus gitu. Tapi tanpa diimbangi dengan penyalahan bahwa yang lain itu keliru. Kalau dalam urusan yang sumbernya dalil qat'i, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, kita mengikuti sebagaimana guidance, panduan yang disebut secara tekstual mantuknya. Tapi kalau yang dhani, ini tidak ada mantuknya. Misalkan kita nih berbicara tentang hukum vaksin meningitis nih. Kan secara tekstual tidak ada hese begitu ya. Paling asumsinya karena vaksin meninge ini pernah bersentuhan dengan enzim babi, boleh tidak dipergunakan. Nanti ranah debat-debatnya di sana. Tapi yang perlu diyakini dalil tekstual yang membolehkan atau yang tidak membolehkan vaksin meningitis itu tidak ada, itu yang belum didapati. Makanya ini ranah ijtihadi. Nah, dalam konteks ini, selama alur pemikirannya sudah valid, melahirkan istinbat yang kuat, kita pegang itu. Saya sendiri ya, kalau saya sendiri tidak sambil meyakini bahwa produk ijtihad lain keliru. Misalkan nih, debat-debatnya hukum vaksin meningitis saat itu dua. Satu yang memperbolehkan dengan alasan enzim babi yang saat itu dilibatkan itu hanya sebagai katalisator atau fasilitator pengantar kepada produk simpulan akhir dari obat vaksin meninge ini. Tapi di kubu seberang menyatakan tidak boleh karena enzim babi ini tidak hangus dan tercampur malah ya. Gitu. Sehingga jadi tidak boleh. Nah, saya sendiri mengistinbat bahwa boleh karena si enzimnya sudah tidak ada, tapi hanya sebatas mengantar. Makanya hukumnya mubah. Tapi kan saya tidak jadi menyalahkan pihak yang tidak boleh kan. Ini tuh dalam ranah ijtihad mah memang kita harus, kalau sudah yakin kita yakini, tapi ketahuilah bahwa ilmu itu terus berkembang itu. Makanya Al-Ustadz Utsman Allah yarhamu, beliau pernah mengatakan kita tidak bisa menutup pikiran kita dari hal-hal yang bersifat ijtihadi. Perkembangan ilmu itu luas gitu. Kita ingat barangkali pola Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan itu begitu saklak, kemudian dengan gaya yang mujmal, kadang-kadang tidak begitu terperinci, tidak banyak tukilan ulama. Mungkin dulu konsepnya gitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita lihat tafsir-tafsir modern. Misalkan orang-orang yang telah mengetahui akademisi seperti Imam Al-Marughi, lebih detail, sistematis, gitu. Itulah yang disebut dengan perkembangan ilmu. Dan kita sebagai para cendekia, para pembelajar begitu ya, jangan pernah berhenti belajar sehingga hanya menutup satu istinbat tanpa mempertimbangkan istinbat lain. Betul. Itu barangkali. Jadi memang kadang kan kalau saya sempat mendengar ya, kalau memang ya tadi ya kata Kang Dia dalam hadis itu memang ada yang tersurat dan yang tersirat gitu ya. Iya betul kan. Jadi memang kadang-kadang ya mungkin kan kalau yang tersurat jelas, kalau yang tersirat ada pendapat gitu ya. Betul, di sana makhalun nizaah namanya, titik perdebatan. Ada titik perdebatan di situ. Dan memang sebetulnya kan itu ya indahnya Islam itu ada ranah ijtihad. Nah, gitu setelah kita melihat itu, menyikapi secara bijaksana, baru kita bisa Melihat perbedaan itu. Betul. Perbedaan itu indah. Betul. Kalau kita benar-benar bisa menyikapi secara bijaksana. Iya, itu dapat balik. Bijaksana. Ya memang kan sebetulnya kan kembali lagi ya, intinya adalah kita memang baik itu dengan non muslim ataupun dengan apalagi dengan sesama muslim, sebetulnya kan toleransi itu harus tetap ada dalam itu. Cuman kan memang tadi dijelaskan bahwa toleransinya ada batasan dengan pihak luar. Dan sesama muslim pun harus seperti apa nih toleransinya. Karena memang kan gitu ya, memang benar sepaket ya, kadang-kadang kita yakin ini benar, yang lain pasti salah. Soalnya saya gini Kang, saya sempat baca juga dulu kalau nggak salah Hasan tuh berdebat dengan yang ateis tentang taklid.
Oh, tentang taklid. tentang taklid kan. Ada, Taklid iya. bahwa kan memang jatuhnya ya taklid ini boleh, taklid puta ini. Itu kan jadinya pendapat ya. Dan Betul. akhirnya apa? Akhirnya tidak saling menyalahkan. Ya udah, saya punya Masing-masing. Ya. masing-masing gitu ya. Dan baik-baik aja setelahnya gitu ya. Iya. Dan memang kan sebetulnya harusnya kita munculkan lagi itu Kang. Betul, betul. Munculkan lagi itu yang memang jatuhnya apa ya? Jatuhnya memang apa yang kita yakini, yaitu yakinin untuk kita bahwa ini benar. Ya, Nggak usah muncul yang ya sambil paket selanjutnya itu, menyalahkan nggak usah orang lain gitu kan. paket combo, Paket combo gitu. Jadi kan memang sebetulnya apa yang kita yakinan itu yang untuk kita gitu. Betul, betul. Apa yang misalkan memang orang lain yakinkan, ya bangga kita harus hormati itu, hargai itu. Betul. Ya sedikit dulu menambahkan Boleh. nih sebelum ke poin selanjutnya begitu ya. Jadi kita lihat dalam ayat Al-Isra itu ya, yang ada larangan dari Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun itu. Kenapa kemudian di kita urusan taklid dan ittiba ini menjadi tegas begitu ya? Ketika orang berasumsi bahwa taklid tidak boleh gitu, kemudian ada yang sebaliknya taklid boleh. Ini tekstual dari ayat masalah nama gitu. Sehingga taklid ketika kita mengikuti orang lain tanpa diketahui ilmunya, tanpa diketahui sumbernya, kita tegas dalam urusan karena dalilnya qat'i gitu. Betul. Ya. Tapi jika dalam urusan ijtihadi yang memang tidak disebut secara tersurat, tersurat betul ya. Kalau hanya tersirat, memang di sini letak perbedaan pendapat, letak perdebatan. Tapi tadi betul tidak akan dirasa begitu indah kiranya jika memang kita menghadirkan kebijaksanaan, tidak semata-mata mengedepankan egosentris begitu ya. Akan dirasa seperti inilah agama, dan agama akan dirasa begitu mudah sebetulnya. Betul, Kang. Tapi ini akan tertutup ketika ternyata kitanya benar-benar justifikasi terhadap pihak kita sendiri sembari dan gitulah. Ini barangkali jadi tertutup. Kadang memang gini, Kang, dan itu muncul tidak dari pribadi, Kang. Ya. Kadang dari sekitar ya. Iya. Dan dari sekitar pun memang jatuhnya memang cuma di komporan ya. Ya. Di komporan bahwa apa sih? Itu mah beda lah. Betul, kan. betul. Karena saya gini, Kang, ini mah pengalaman pribadi. Ya, pengalaman nih Mas. Pengalaman. Jadi satu hidup di satu lingkungan yang memang di sana tuh bermacam-macam. Ya, heterogennya. Bermacam-macam si ininya tuh, si akidah atau cara ibadahnya? Cara ibadah. Cara ibadah berarti ya. Cara ibadahnya berbeda-beda gitu ya. Di situ muncullah orang tua saya yang memang dia sudah terdengar lah bahwa dia turunan siapa gitu. Ya. Begitu khas berwarna. Begitu khas gitu. ya. Jadi yang lain tuh mulai agak terancam. Terancamnya mungkin ya gitulah, takut. Betul ya. Pengaruh ya. Takut diiniin lah gitunya, takut dibawa gitu. Nah akhirnya kan di situ mulai rada rame, mulai ada sesuatu hal yang ya di situ tuh jadi berkubu-kubu, Kang, betul. Ya. Itu berkubu-kubunya betul. Hingga akhirnya muncullah satu masalah bahwa lapang itu mau dibikin gereja. Dan sedangkan yang mau bikin gereja itu udah punya uang. Ya. Dana kan mereka punya. Yeah. Dan akhirnya di situ dikarenakan memang urgentnya adalah Islam, bersatu kan semua. Alhamdulillah. Bersatu semua sampai akhirnya satu rumah kita harus bebarengan punya taraweh di rumah. Ada yang rumahnya besar ya di situ, sampai akhirnya masjid langsung udah kita patok aja ini bahkan dibikin masjid padahal uang belum ada gitu ya. Jadi memang sebetulnya bisa gitu ya. Ketika memang kita tahu musuh kita itu siapa gitu. Iya. Kadang-kadang harus ada motif dulu. Betul gitu kan. Harus ada insiden dulu. Iya, kadang-kadang kan kalau disebut satu klub sama klub lain pun ketika mendukung timnas bareng-bareng. Ya, jadi bareng-bareng betul. Jadi gitu. Jadi memang ada ranah itu kan, ranah di mana saya ternyata bisa kita bisa jadi harmonis, jadi ya. saling tasamuh dengan orang Islam. Walaupun akhirnya memang kita ada perbedaan juga gitu. Hingga akhirnya sholat subuhnya 2 kali, kan? Ya, karena dua cara teh. Ada 2 cara teh. Tapi ya gitu, ya udah nggak apa-apa yang mau ikut dengan saya duluan, mau ikut dengan itu gitu. Gitu aja berjalan. Dan itu bisa dilakukan. Bisa. Dan akhirnya ya maksudnya
itu berjalan baik-baik saja, tidak Iya, ada masalah. betul. Jadi sebetulnya gini Kang, yang mau saya kedepanan, saya tidak menjudge bahwa dalam perdebatan ulama-ulama kita terbesar dulu apa isinya gitu, tapi setelahnya Kang, Iya, setelahnya kan baik-baik 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 saja. aja, itu Betul. tidak ada masalah gitu. Betul. Nah mungkin itu yang harus kita mulai munculkan gitu, Betul, ya kita biasakan kita begitu ya. biasakan gitu. Jadi kalau disebut mah, kalau saya dulu ya, kalau di kampus itu kalau rapat, saya diajarkan bahwa kalau ada apa-apa ribut di dia, Iya, selesaikan di sini. Iya. selesaikan di dia. Mau kasar-kasar, tapi kan kalau di situ menyerangnya secara pikiran. Iya. Iya, Pendapat si A dibantah sama, rame gitu ya. Tapi setelah keluar ya kita teman lagi, biasa deh. kita biasa lagi gitu. Dan memang kedewasaan itu kan yang memang harus Iya. dipupuk lah ya, Betul, dipupuk dibiasakan. dikit-dikit gitu. Contoh nih sedikit nih. Boleh kan? Contoh kedewasaan tasamuh. Contoh kedewasaan dalam toleransi urusan ibadah. Seperti mungkin saja pernah gitu ya di salah satu waktu, kalau saya di salah satu kesempatan diundang untuk melaksanakan sholat tarawih imam yang saat itu kalau tidak salah daerah Cikadut lah, Jumbrung tuh ya, ke atas gitu. Kebetulan masjidnya besar, jamaahnya banyak. Namun saat itu si pengundang sesi dakwahnya bilang ke saya, Ustaz, di sini itu kita biasanya 2-2-2. Gimana? Gak apa-apa ya? Kusim kuring dimohonkeun heula. Saat itu iya. Namun sebelum mulai baru saya pegang mic langsung ngomong. Hadirin, saya di sini ada imam yang baru diundang. Dan tadi katanya disampaikan oleh Pak DKM bla 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 bla. Karena imamnya saya biasa melaksanakan salat tarawih dengan 4-4-3. Maruang dah. Kayak nuradang menyun kieu aja. DKM mah tungkul. Iya. Karena mungkin dia pun mengerti. Tungkul sampai pada akhirnya gimana ya? Mau? Kalaupun tidak ada yang mau, nggak apa-apa. Saya tidak akan menjadi imam. Kan dengan cara yang baik kan? Mungkin itu diantaranya. Seperti salah satu nasihat Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Sultan Sholihuddin, daripada kita sekarang meyakini sesuatu kemudian sembari menyalahkan orang lain, lebih baik tambahkan lagi ilmu kita. Betul. Sampai kita ini benar-benar, atau sampai kenapa orang berpendapat demikian. Saya kira di situ letak kebijaksanaan berpikir. Betul kan. Melaksanakan toleransi yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Tapi kadang-kadang gini sih kan, kalau sekarang ya sebetulnya kadang-kadang memang itu persepsi ya. Di sisi persepsi itu memang perasaan aja kita. Kadang-kadang gini, saya sempat tinggal di satu daerah yang memang kalau disebut itu tidak sepemahaman dengan saya. Ketika kita bertetangga baik-baik aja. Tapi ketika satu saat dia ngajak, ayo Kak Ditu cenah. Ka mana? Ayo Kang urang sabari ngopi cenah di ditu cenah. Ka mana? Itu cenah 40 harian. Cik abdi teh. Aduh abdi datara sok mangga cik abdi teh. Padahal mereka baik-baik aja, tapi kan kadang-kadang kita merasa saya nolak jadi pesimis sendiri. Ada enaknya gitu ya. Tapi ternyata kalau kitanya baik-baik aja mah mereka pun menghargai. Begitupun mungkin yang kita pun menghargai mereka berbeda, yang berbeda gitu. Jadi memang sebetulnya kadang-kadang kalau nggak persepsi ya perasaan. Kita kan terlalu melihat persepsi orang atau perasaan. Kalau kita dibiasakan dengan kedewasaan itu, bahwa kita berani nolak, berani ngasih pemahaman, ya kalaupun tidak terima kita lapang dada. Tapi kan di luar itu tidak harus jadi musuh gitu. Betul. Saya pribadi pun kan belum sampai di selalu tingkat itu. Sama, sedang belajar, mencoba mempraktekkan ilmu itu gitu ya, mengamalkan sedikit-sedikit. Jadi memang kan ya seperti tadi ya Kang Iqbal, kejadian seperti itu kan itu salah satu toleransi ya. Mereka mukimin yang punya kebiasaan yang berbeda gitu ditawarkan itu, jadi akhirnya kan baik-baik aja gitu. Tidak bilang 4-4-3 selain itu kalian pulang, kan tidak seperti itu. Tetap dengan kedewasaan harus dihadirkan.
Nah, kan gini kan, kalau misalkan kan sekarang kalau kita menegur gitu ya, terus menasehati gitu, itu kan memang dianjurkan kan. Betul. Tapi kan agar kita tidak tidak menyinggung gitu Betul, ya. betul, betul. Itu apakah memang ada cara dalam Islam gitu ya, agar toleransi kita ini tetap terjaga gitu ya. Betul. Maka- Kalau tujuannya ya. Saya gitu. Kalau kita lihat dakwah ya, karena memang dakwah ini seperti poros utama tugas kita barangkali ya. Kan 3 poin utama yang menjadi tugas kita sebagai individu mukmin itu dakwah. Dakwah yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, kan 3 poin itu ya. Tapi itu pun perlu pendekatan gitu, dan bahkan pendekatannya tersurat dalam Al-Qur'an juga. Di antaranya An-Nahl 125 itu Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Hikmah deui wae. Kita sedang mengkaji itu ya. Walaupun nanti di tatanan tafsir hikmah itu cukup banyak ya, di tafsirnya apa. Kemudian yang kedua mau itu hasanah. 3 jadilhum billati hiya ahsan. Dan itu metode yang strategik yang ketika digunakan akan ini sempat disebut langsung gitulah oleh Al-Qur'an. Oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sehingga ini insyaallah untuk memenuhi tugas kita yang tadi yad'una ilal khair ya, berdakwah. Kemudian dengan harapan untuk memupuk tasamuh gitu ya, agar terus makin tumbuh pada porosnya, pada kadarnya, pada posisinya. Itu insya Allah cara yang metodologis menurut teman kami. Satu, dengan hikmah itu berarti kita mengajarkan ilmu dengan kedewasaan, mengajarkan keilmuan dengan kesabaran. Hikmah yang sudah kita ketahui. Bijaksana gitu ya dalam menyampaikan, tidak menghadirkan dan mengedepankan emosi, egosentris. Yang kayak gini tuh tidak masuk dalam tatanan hikmah begitu. Tetap harus dengan kebijakan. Bahkan kalau kita ingat konsep an-nasihah ya, atau konsep nasihat kan bahasa Indonesia juga ya memang gitunya. Aslinya an-nasihah. An-nasihah itu dalam diksi atau penunjukan kata yang diungkap sebagaimana hak muslim dengan muslim lain, ungkapannya idzastansohaka fansohu. Istansoha itu ada kebutuhan, keinginan untuk diberi nasihat. Meminta berarti ya. Permintaan dulu. Iya. Sehingga di antara indikator hikmah tadi, bil hikmah begitu ya. Itu di antaranya tidak mudah memberikan nasihat ketika memang tidak dibutuhkan. Kenapa? Pamer kata gitu. Jadi permintaan dulu. Nah, memang istansoha itu satu kebutuhan orang yang meminta kepada kita untuk dinasihati. Itu baru tempat dan momen yang tepat untuk mengeluarkan kata-kata bijak di sana. Kalau tiba-tiba kita menasihati orang lain, bisa jadi kena, bisa ya. Tapi khawatir justru yang timbul malah emosi, orang teh kaget. Belum siap untuk menerima itu ya. Itu Siapa Anda? RIU teh saha. Kalau sekarang kan nanti akan seperti itu ya. Kita bertujuan bagus, maksudnya sudah bagus nih. Tapi kalau metodenya kurang tepat, kan orang denial gitu, yang muncul penolakan dulu, bukan penerimaan, oke, dan lain sebagainya. Tapi kalau konsepnya dipinta dulu, ini bakal pas banget. Betul. Nah, selain daripada itu, kalau hikmah sudah ditempuh, berarti mau itu hasanah. Kalaupun kita nasihati dengan cara yang baik, yang bijak. Di antara kiatnya tadi pendekatannya. Kalau memang tidak dibutuhkan, kadang-kadang kan gini ya, kita melihat orang seperti butuh pertolongan. Orang teh ngadorong motor, ujuk-ujuk kita tuh nyetep dari belakang gitu. Tanya dulu harusnya, dia butuh pertolongan tidak? Dia butuh bantuan tidak? Mau tidak di step? Kita tanya dulu. Kadang-kadang dalam justifikasi kita menilai orang yang seperti butuh pertolongan sama dengan butuh pertolongan. Padahal tidak selalu seperti itu loh gitu. Kita tanya dulu, klarifikasi. Buah-buah ngadorong motor teh memang keinginannya yang jalan-jalan gitu. Atau sedang modus karena diusir istrinya. Maksudnya kan motif banyak begitu ya. Tapi kita pastikan dulu parapatan. Bisi senang gitu, karena memang harus kita yakini dulu ya. Jadi apa-apa yang menurut kita seperti butuh, memang perlu klarifikasi. Betul. Iya, jelema kudu dinasehatan ya, menyimpang. Memang harus dengan pendekatan juga, tidak semata. Memang kita harus mengingatkan kalau dia sedang menyimpang. Tapi ingat metode tadi, kalau memang dia sedang merasa tidak membutuhkan nasihat, kita harus hati-hati dan cari kiat yang lain. Otomatis menasihati itu yang tadi denial yang muncul, justru menolakkan dulu.
Nah, kalau hikmah sudah, mau'idhah hasanah sudah ditempuh, jadilhum billati hiya ahsan, itu berarti diskusi, mujadalah. Diskusi kalau misalkan sikit tadi mereka punya dalil, kemudian mendebat kita itu dianggap salah dan sebagainya. Ya kita keluarkan, kita menyatakan ini, kita beramal ini, karena kan kita punya dasar argumennya. Jadilhum, bermujadalahlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, tanpa melahirkan emosional. Bukan dengan menghadirkan nafsu dan emosi. Oh, jadi gelut. Apalagi kepentingan. Kepentingan Pak ya. Makanya ini cara kita berdakwah yang insya Allah sudah sangat ideal. Bahkan tuntunan ini bukan tersirat kita dalam Al-Quran, tapi tersurat. Betul. Insya Allah ini metodologis, strategis, persuasif lah. Sangat pendekatan yang ideal barangkali. Betul, Kang. Jadi memang sebetulnya sudah diatur ya. Sudah sangat diatur. Tinggal kita mengikuti aturan ya. Pelaksanaannya saja yang banyak yang berbeda. Betul. Karena gini, Kang. Inti perdebatan itu kadang-kadang orang itu untuk menang. Ya, betul ya. Cari kebenaran. Tujuannya siapa yang dominan. Siapa yang dominan, siapa yang menang gitu kan. Padahal kan sebetulnya inti dari debat itu ketika masalah terpecahkan gitu. Kejelasan yang muncul gitu. Mungkin Kang Iqbal ada. Kalau saya melihat kayak saya sendiri gitu ya. Ketika menyelesaikan salah satu masalah, seseorang yang memang sudah mumet, dia pengusaha bangkrut karena mungkin entah karena manajemen seperti apa, akhirnya dia sengaja ingin menemui ayah saya. Berulang-ulang, ini qadarullah ayah saya belum ada waktunya yang pas. Dia menyangka, wah sombong nih. Tapi satu waktu ayah saya mengatakan, boleh jam sekian saya ada di rumah. Beres maghrib. Dulu itu mungkin Bada Isa, Kang. Bada Isa kalau nggak salah. Kebetulan saya kuncen tuh di rumah. Karena saja sudah tidak ada di rumah waktu itu. Masih di Balenda. Kuncen Balenda. Ya, nanti ada tamu jam segini. Tolong terima dulu. Mohon banget. Diterima. Cuman karena saya disuruh menyuguhi, akhirnya ada kata-kata yang memang bukan sengaja saya curi ya, tapi terdengar dari obrolan itu. Beliau mengatakan, benar ini, minta saran, minta nasihat. Nanti cuma ada satu syaratnya, apa? Ketika nanti sudah keluar apa yang saya katakan berupa instruksi atau saran, mau tidak dikerjakan. Betul. Untuk apa kamu minta kepada saya, datang meminta tapi Anda tidak melaksanakannya. Atau apalagi sekedar membanding-bandingkan. Gitu. Nah, maka diantaranya justru disitulah kuncinya. Kalau memang orang tersebut benar-benar sedang membutuhkan, justru kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi ada baiknya pula kita sambil mengatakan mau dilaksanakan atau tidak. Betul. Tanya itu dulu. Gitu. Jadi memang sebetulnya itu ya permintaan dulu ya. Iya. Dan mungkin tadi poin penting juga yang dari Kang Fadil tuh, tujuan kita berdakwah itu apa gitu. Tujuan kita mujadalah, berdiskusi itu apa. Alangkah idealnya jika tujuan mujadalah adalah kejelasan dan penyelesaian masalah. Betul. Ketika ternyata tujuannya mencari pemenang gitu ya, mencari siapa yang paling mendominasi, mendomisili gitu. Itu tuh malah jadi chaos kadang-kadang. Apalagi debat semantik begitu ya, debat kebahasan, debat kusir. Makanya niatnya luruskan dulu barangkali. Kita tuh sedang berdakwah, kita tuh ingin mencari jelas, bukan ingin mencari siapa yang lebih dominan, siapa yang jadi pemenang. Betul. Itu mudah-mudahan jadi menenteramkan karena titik pemberangkatan awalnya sudah lurus, sudah enak gitu mungkin ya. Karena kalau tujuannya adalah mencari yang menang dan yang dominan, itu sok terberes dirinya gitu. Betul. Lilut. Tapi kan kita sudah melihat kultur itu sekarang, kelihatannya sudah berkurang kan, debat siapa yang menang, kelihatannya sudah berkurang ya. Betul. Karena sekarang memang sudah mulai kritis orang-orang. Kritis dan terbuka, informasi begitu masif gitu kan. Jadi bisa ditarik nih sedikit, bahwa orang bukan tidak tahu dan tidak paham terhadap ayat itu, cara berdakwah. Justru hawa-hawa nafsu keduniaan itulah yang seringkali mengubah kelurusan jarum hati terhadap ikhlas. Kembali lagi ego. Non simetris. Itu yang mempengaruhi biasanya tuh. Ya. Kang, mungkin karena memang waktu juga nih Kang. Iya. Mungkin ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Nah, lalu bagaimana nih cara menjaga ukhuwah meskipun berbeda? Karena jangan sampai kita ini
beragama Islam itu bukan Islamnya, jadi agamanya agama ustad-ustadnya aja gitu. Ya, betul. Nah, Jadi kebanyakan agama kan gitu. Iya. Kan bukan cek orang, bukan cek hadis, tapi Cek ustad. cek ustad Nah, gitu iya, kan, betul, kayak ya. gitu. Dan itu memang sebetulnya tidak salah ya, Iya. karena mungkin ketika kita memang berguru dalam satu, ya itu yang kita dapat dari situ gitu ya. Iya. Nah, bagaimana nih caranya agar emang ukhuwah itu tetap terjaga Betul. gitu ya, untuk bisa belajar apa sih, egosentrisnya itu tidak terlalu muncul gitu ya. Betul. Dan emang yang diutamakan itu kan kalau disebut mah lamun pidebateun pi rameun gitu ya, lebih baik kan kita mundur dulu lah. Iya, betul. Nanti kita apa sih ngobrolnya pas setelah emosinya hilang gitu. Iya, Betul. itu ideal pisan ya. Ya mungkin gimana nih Kang? Kalau dari saya mungkin saya soroti dulu urusan firqoh. Firqoh itu kelompok-kelompok kecil ya. Betul. Jadi di kita itu sudah tidak asing dan memang fenomenologis juga ya, ini terjadi di realitas kita di Ya. lapangan seharian. Orang ketika dia belajar kepada satu sosok, dia membenarkan sosok itu gitu. Ngerti gitu ya, mengerti bahwa melahirkan istinbat ini dengan kerangka metodologi ini, gitu, dengan dalil-dalil ini, paham, dipegang. Nah, kadang-kadang di kita ini menurut hemat kami ya, kekeliruannya sampai pada titik ustadz lain salah gitu. Ya. Iya, biasanya itu. Betul ya, fenomena ini khawatir terjadi yang dulu pernah terjadi di periode Utsman bin Affan. Dulu ya, ketika Al-Qur'an belum dikodifikasikan, belum Al-Qur'an rampung di satu mushaf Utsman bin Affan kan gitu ya. Kan sahabat-sahabat itu mendapatkan pengajaran dari sahabat yang berbeda. Iya. Seperti kalau sahabat yang paling senior terhadap Al-Qur'an mungkinnya dalam urusan Al-Qur'an di periode Utsman bin Affan itu Zaid bin Sabit. Memang dulu di zaman Rasulullah SAW kan termasuk yang lebih dulu masuk Islam di antara anak-anak muda gitu ya. Iya. Tapi kalau di periode Utsman tuh, di periode Abu Bakar Zaid bin Sabit diangkat lagi jadi amir urusan pengumpulan Al-Qur'an. Di periode Umar bin Khattab dipercaya lagi. Di periode Utsman juga dipercaya lagi gitu. Tapi memang ada produk mushaf yang lain di periode Utsman bin Affan itu. Nah, yang dari Zaid bin Sabit diajarkan kepada murid-muridnya termasuk dari yang sahabat lain. Diajarkan pula kepada anak didik. Sampai pada saat itu pernah terjadi periode dan fenomena takfir teh. Saling mengkufurkan satu sama lain. Jadi si A yang belajar dari Zaid bin Sabit mengkufurkan kepada orang yang belajar kepada guru yang lain dari sahabat lain. Nah, kemudian ini diselesaikan oleh Utsman bin Affan dengan disatukan teh Al-Qur'an. Dicari, disatu mushafkan, sesisanya dibakar, kemudian dibagikan. Nah, kenapa mereka sampai takfir? Barangkali dasarnya kita paham karena urusan akidah. Iya. Betul. Tapi kan yang kita perdebatkan sekarang mayoritas urusan ta'abudiyah, urusan ruhiyah, urusan ijtihadiyah. Kalaupun kita membenarkan sosok yang kita berguru ke sana, tetap patokan kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita hanya berguru ke sana, mendapatkan pola fikihnya seperti apa, menyaring keilmuannya seperti apa, tapi kan sumber intinya tetap kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, mudah-mudahan dengan kiat yang seperti ini menghindarkan diri kita daripada konsep ta'assub yang tadi, fanatisme teh ya. Iya. Jadi kita membenarkan ini tapi menyalahkan produk ustadz lain gitu, menyalahkan orang-orang yang belajar dari ustadz yang lainnya. Ilmu itu kan terbuka, pengetahuan pun makin tersingkap gitu, sehingga kalau berbicara tentang produk yang bersifat mafhum, ijtihadi, kemudian dalam ranah furu'iyah, ya harusnya memang kalau yang sudah kita yakini benar kita pegang itu tanpa harus menyalahkan pihak lain. Karena tadi di antara kiatnya kita tetap mengupayakan agar sesuai dengan ruh Islam, sehingga tasamuh ini lahir, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, tidak saling hasud dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu pun langkah yang spesifik gitu ya berkaitan dengan kelompok atau firqah-firqah itu yang tadi kita jaga, kita sadarkan dulu bahwa mukmin dengan mukmin itu pokok asalnya ikhwan loh gitu. Kita itu saudara. Karena saudara itu ya harus saling jaga. Kalau yang satu merasakan sakit, yang lainnya harus merasakan juga. Masa tidak terasa seperti itu gitu. Justru malah lebih ke blaming oriented gitunya. Malah menyalahkan orang lain. Ini yang mungkin dikhawatirkan terjadi. Kita coba bangkitkan lagi kebiasaan yang hidup di kalangan para sahabat. Mereka muncul perdebatan seperti mendapati takbir dalam sholat jenazah. Ada yang mengikuti Nabi SAW, ternyata takbirnya 3 kali.
Ada yang di kesempatan lain mengikuti Nabi SAW, bermakmum kepada Nabi SAW gitu ya. Ternyata takbirnya 4 kali. Perbedaan ini ada gitu. Tapi disikapi pada akhirnya dengan cara yang bijak dan sehat. Itu mudah-mudahan jadi kiat lah. Yep. Ini Kak Hikmah, Kalau dari saya mungkin ada seperti sebuah hasil analisis seorang ahli gitu ya, diantaranya ahli psikolog. Jadi beliau mengungkapkan sebenarnya kita makin kesini tidak kekurangan orang pintar. Orang sekarang sudah banyak bacaannya, referensi begitu membludak. Justru yang kita rasakan saat ini di kenyataan adalah kekurangan orang yang mampu berpikir secara dewasa. Betul. Sekarang kita lihat orang-orang sudah S1, S2 gitu saja deh. S3. S1 gitu. S1. Ya ini menjadi bukti terdekat bahwa ilmu itu masif. Orang sekarang kalau punya pendapat saya tidak tahu, aduh, kemana aja gitu ya. Justru sekarang sudah semakin banyak ilmu-ilmu, orang berpotensi semakin pintar. Justru yang dikhawatirkan adalah kedewasaan dalam berpikir. Justru ketika kita punya ilmu, mereka punya ilmu, kita punya keyakinan, ijtihad, mereka punya pilihan, tidak perlu diadu-adukan. Betul. Justru semakin jernih, semakin halus gitu ya, semakin jernih ikhlasnya gitu untuk menitik mengeluarkan satu solusi. Justru di situ pasti akan menjadi makmur. Iya, insyaallah. Makanya kalau saya pribadi sebagai pelajar, mungkin kalau ditarik sebuah nasihat sharing gitu ya, pintar-pintarlah Anda bergaul dengan siapa, guru seperti apa, teman seperti apa, karena itulah faktor-faktor yang cukup besar untuk mempengaruhi kedewasaan berpikir kita. Betul. Jadi memang kembali lagi kepada kedewasaan berpikir ya, kedewasaan secara bertindak. Betul. Berperilaku penting bisa. Ya mungkin hatur nuhun Kang Hikmal, Kang Jihad. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama ya. Amin. Menjadi ilmu tambahan ya. Dan hatur nuhun juga nih untuk para Hiwatul Iman, teman-teman semua yang udah menonton dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi ilmu ya, menjadi solusi. Mungkin memang kita harus bisa diambil positifnya bahwa toleransi dalam beragama itu ya tadi ya ada beberapa tingkatan gitu dan seperti apa gitu, dan memang yang utama ini adalah kayak tadi ya, kita harus lebih dewasa, kita harus lebih bijak. Karena apa? Karena memang sebetulnya apa yang kita yakini benar tidak berpengaruh kepada orang lain sebenarnya. Betul. Dan apa yang diyakini orang benar tidak berpengaruh dengan apa yang kita yakini. Jangan sampai kita merasa benar, yang lain harus kita merasa benar, yang lain harus ngikutin gitu. Dan yang lain merasa benar, kita terganggu. Sebetulnya kan tidak harus seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita merasa benar ya, itu memang harus ya Kang ya. Karena apa yang kita yakinin, kita laksanakan apa yang kita yakini gitu. Betul. Tanpa harus kita menyalahkan orang lain. Dan mungkin ini ada informasi juga dari umroh ya. Insya Allah mungkin umroh di bulan September di awal tahun ya. Nanti September insya Allah ini berangkat langsung bersama Kang Ustadz Jihad ya. Insya Allah. Insya Allah sehat ya Ustadz. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Jadi barangkali nanti nih ikut membantu juga ya. Dari Khoto Iman yang ada rencana keberangkatan umroh begitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bareng lah di bulan September. Mungkin sekitar awal atau pertengahan mungkin ya. Ya awal atau pertengahan itu insya Allah. Kalau mau dan juga Ustadz Hayatul ya. Betul dan Ustadz Hayatul ya. Berdua gitu ya. Berdua. Ustadz Jihad dan juga Ustadz Hayatul. Nanti kalau misalkan memang mau info lebih lanjut bisa langsung bertanya ke call center ya. Ataupun bisa langsung ada di brosur kita share ya di grup. Ada informasinya di sana, ataupun mau langsung ke tempat bisa ke kantor Dialog Islam. Jalan Muhammad Ramlan nomor 49 Bandung, atau di Gemuruh Jalan Gemuruh nomor 69 nomor 69 gitu. Dan ada juga ini ada buku nih, ini teh udah berapa episode teh ada di situ tapi belum diiklankan ya.
sounding nih. Mungkin kalau bisa sounding. Bagian sarjana aja yang kayak gitu. Jadi insya Allah hadirin ikhwati iman dan goibin ya, karena ada yang hadir mungkin ada yang gaib juga di rumah masing-masing. Goibah dan goib. Jadi buku ini Turukul Istinbat seri Azimah dan Rukhsah, insya Allah produk Al-Ustadz Wawan Sofwan Shalihuddin bersama santri-santri yang biasa ikut kegiatan kajian di hari Rabu asalnya itu. Kemudian kita berusaha menyusun atas bimbingan beliau begitu ya tentang metodologi penyimpulan hukum. Karena yang kita kaji spesifik di urusan metodologi khususnya dalam kaitan usul fikih. Dan seri yang sudah launching ini berbicara tentang azimah dan rukhsah. Mungkin secara ringkas, azimah itu adalah hukum pokok yang Allah tetapkan bagi makhluk mukallaf begitu ya, bagi hambanya. Tapi kadang-kadang pada pelaksanaannya kan kita mendapati kesulitan ya, mendapati kendala. Itu namanya masyaqqah, kesulitan. Nah, nanti dengan kesulitan yang dihadapi plus menghadapi tuntunan kita untuk beribadah kepada Allah, selalu ada solusi-solusi yang lahir yang disebut dengan rukhsah ya. Makanya ada hukum azimahnya, ada hukum rukhsahnya. Di sini tuh insya Allah banyak disebut sampel secara kasuistik ya. Nanti kalau dalam urusan ibadah, hukum azimahnya apa, rukhsahnya apa. Dalam ibadah sholat misalkan apa, dalam ibadah haji apa, termasuk nanti dalam muamalah juga ada. Jadi insya Allah kalau dibeli kita kaya akan khazanah keilmuan begitu ya. Rasakan kedahsyatannya. Mungkin kalau bisa dicari bisa di Dialog Islam ya. Kalau bisa ke Dialog Islam yang biasa, kalaupun mau ke Jalan Gumuruh nomor 69 begitu ya di Tartibul Wasiyah dipersilahkan begitu. Ke saya bisa. Ya. Berapa ini teh, Kang? Seberapa tuh 80.000. Nanti kalau yang mau bisa ke Dialog Islam atau bisa ke Gubernur. Ya mungkin sekian untuk teman-teman semua, Fathul Iman semua, dan terima kasih untuk Kang Najmi ya dan juga Kang Dapin yang sudah bekerja di belakang layar ya, begitu ya. Ya, mudah-mudahan amal ibadahnya. Ya mungkin sekian untuk episode kali ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.